Halo semuanya, nama saya Kusafera Kurniawan, NPM 203100010 dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran Umum, Universitas Malahayati Lampung. Nah, di sini saya akan sharing materi klinis dari lab histologi mengenai endometriosis dan kehamilan ektopik. Yang pertama itu kita akan menyimak sharing tentang endometriosis terlebih dahulu. Nah, apa sih itu endometriosis? Endometriosis ini didefinisikan sebagai jaringan seperti endometrium namun letaknya itu di luar rahim. Lalu yang berikutnya, di mana sih letak paling sering dari endometriosis ini sendiri? Nah, letak endometriosis ini di tempat yang paling sering itu mencapai 60% keseringannya. Nah, ada yang pertama itu dia di ovarium, dan yang kedua di peritoneum pelvis. Yang ketiga itu ada di anterior dan posterior cul-de-sac. Nah, yang keempat itu ada di ligamentum uterosakral. Lalu yang kelima ada di tuba falopi, dan yang keenam ada di kelenjar getah bening pelvis. Nah, demikian adalah tempat-tempat tersering di mana kejadian endometriosis tersebut. Setelah membahas definisi dan lokasi tersering terjadi endometriosis, yang berikutnya ada tanda dan gejala endometriosis. Nah, berikut ini adalah 3 tanda tersering dari endometriosis itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu nyeri head. Lalu yang kedua itu ada dyspareunia, yaitu rasa sakit atau nyeri pada alat kelamin saat berhubungan seksual, mau sebelum ataupun sesudahnya. Dan yang ketiga itu ada nyeri panggul. Nah, tanda-tanda ini itu berkaitan erat dengan lokasi dan keparahan dari endometriosis tersebut, karena banyak temuan wanita yang memiliki gejala, namun pada saat diperiksa itu yang ditemukan adalah normal. Nah, yang berikutnya ini kita akan membahas mengenai klasifikasi dari endometriosis. Nah, endometriosis sendiri itu memiliki 4 stadium. Nah, stadium yang pertama itu adalah stadium endometriosis minimal. Nah, yang kedua itu ada stadium 2 atau stadium endometriosis ringan. Yang ketiga itu ada stadium 3 atau endometriosis sedang. Dan yang keempat itu ada stadium 4 atau endometriosis 4. Nah, demikian adalah 4 klasifikasi dari endometriosis sendiri. Setelah dari definisi lalu lokasi tersering terjadinya, lanjut ke tanda gejala dan klasifikasi. Nah, yang berikutnya itu ada bagaimana cara terjadinya endometriosis. Nah, dari sumber yang saya baca sendiri ada 3 teori mengenai terjadinya endometriosis itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada teori Sampson. Teori Sampson ini mengatakan implantasi langsung sel endometrium itu biasanya terjadi dengan cara menstruasi yang retrograde. Jadi menstruasi ini tuh tidak lurus ke bawah namun berbalik ke atas. Nah, teori yang berikutnya itu ada teori Halban. Teori Halban ini mengatakan penyebaran sel endometrium melalui pembuluh darah dan limpatik. Lalu teori yang ketiga atau teori yang terakhir dari sumber yang saya baca ada teori Meyer. Nah, teori ini itu mengatakan metaplasia koilomik dari sel-sel multipotensial di rongga peritoneum. Nah, demikian adalah 3 teori mengenai bagaimana terjadinya endometriosis dari sumber yang saya baca. Nah, yang berikutnya adalah mengenai penanganan atau penata laksanaan pada endometriosis. Ada beberapa terapi yang disarankan untuk endometriosis. Yang pertama itu ada terapi obat-obatan. Yang kedua ini ada terapi medikamentosa. Nah, terapi medikamentosa ini bertujuan untuk mengurangi keluhan nyeri pada endometriosis. Yang ketiga adalah terapi pembedahan. Nah, terapi pembedahan ini sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada terapi pembedahan konservatif dan terapi pembedahan definitif. Kalau terapi pembedahan konservatif itu bertujuan untuk pemeliharaan organ-organ reproduksinya. Dan untuk terapi definitif ini adalah terapi pembedahan yang mengangkat semua sarang-sarang dari endometriosis tersebut. Jadi pengangkatan keseluruhan dari jaringan endometriosis ini. Nah, demikian adalah yang dapat saya sampaikan mengenai materi endometriosis. Dan yang berikutnya adalah materi mengenai kehamilan ektopik. Yang berikutnya itu ada mengenai definisi dari kehamilan ektopik. Apa sih kehamilan ektopik itu? Nah, kehamilan ektopik ini adalah suatu kehamilan yang pertumbuhan sel telur yang setelah dibuahinya itu tidak menempel pada dinding endometrium kakung uteri atau pada rahim. Nah, jadi sel telur ini itu tidak menempel pada rahim, jadi itu dia menempelnya di
di luar rahim, di rongga-rongga luar rahim. Nah, di mana sih lokasi tersering terjadinya dari kehamilan ektopik ini? Nah, kehamilan ektopik itu terjadinya juga ada di kehamilan tuba, lalu ada kehamilan ektopik lain. Kehamilan ektopik lain itu biasanya terjadi di cervix uteri, lalu ada di ovarium dan ada di abdominal. Nah, yang berikutnya itu ada kehamilan intraligamenter, lalu ada kehamilan heterotopik, dan yang terakhir itu ada kehamilan ektopik bilateral. Nah, yang berikutnya itu adalah penyebab dari kehamilan ektopik. Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan kehamilan ektopik itu sendiri. Nah, faktor risikonya itu ada faktor tuba, lalu ada faktor abnormalitas dari zigot, ada faktor dari ovarium, lalu ada faktor hormonal, dan yang terakhir itu ada faktor-faktor lainnya yang mendukung terjadinya dari kehamilan ektopik ini. Setelahnya itu ada gejala dan tanda. Apa sih gejala dan tanda dari kehamilan ektopik? Kehamilan ektopik itu tanda dan gejalanya ada nyeri panggul, lalu ada perdarahan per vaginam, dan amenorea atau tidak haid. Yang berikutnya setelahnya adalah diagnosis. Bagaimana cara mendiagnosis dari kehamilan ektopik ini? Nah, anamnesis yang teliti dan pemeriksaan yang tepat itu sebenarnya dapat menegakkan diagnosis dari kehamilan ektopik. Nah, alat-alat yang biasanya digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis dari kehamilan ektopik ini itu ada fuldosintesis, lalu ada ultrasonografi, laparoskopi, dan pemeriksaan lab. Nah, berikutnya itu ada cara penanganan dari kehamilan ektopik. Penanganan yang dapat dilakukan dalam kehamilan ektopik ini adalah seperti operasi laparotomi, sapingektomi, dan kemoterapi. Nah, tergantung dari kondisi pasien pada saat mengalami kehamilan ektopik. Nah, demikian adalah materi-materi yang dapat saya sampaikan mengenai endometriosis dan kehamilan ektopik. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Maaf atas kesalahan kata atau penyampaian yang sudah saya ucapkan. Dari saya, Agnes Novena Kurniawan, NPM 203-10010 dari Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran Umum Universitas Malahayati Lampung mengucapkan terima kasih.